Halo guys, balik lagi di alur cerita mobile. Sebelum masuk ke pembahasan spoilernya, Mimin minta maaf sebesar-besarnya, karena cerita novel aslinya berbahasa Cina dan diterjemahkan otomatis ke bahasa Indonesia, jadi susunan novelnya tidak teratur. Jadi itu yang bikin lama ngeditnya, karena harus disusun ulang dulu kata-katanya. Jadi di sini Mimin infokan, paling banyak bisa post 2 video per harinya, untuk pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Pada part sebelumnya, terlihat saat itu. Di balkon rumah Luo Feng, tatapan ke-12 pejuang itu semua tertuju pada robot black metal. Di sela itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Luo Feng, apa kamu yakin, akan membiarkan mesin ini mengendalikan meriam laser B6, tanya Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum, lalu berkata, "Jika kita tidak menggunakan robot ini, kita harus menyuruh siapa? Dan siapa di antara kita yang tahu cara mengoperasikan meriam laser B6, sahut Luo Feng sambil tertawa, diikuti ke-11 orang lainnya yang juga ikut tertawa. Namun senyum mereka mengandung tanda-tanda kegugupan. Mereka tidak bisa menahan tekanan pada diri mereka, karena jika kali ini mereka gagal, itu berarti akhir dari kehidupan umat manusia. Beberapa saat kemudian, Luo Feng melihat ke arah robot black metal, sambil memberikan arahan untuk memulai proses penyerangan terhadap monster bertanduk emas. Di saat yang sama, setelah perintah diucapkan, mata kristal merah robot logam itu tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih meriam laser, sosok kristal yang sangat besar itu, segera terbang ke langit. Saat matahari terbenam di barat, robot black metal dengan cepat menghilang ke langit dengan meriam laser kristal. Setelah robot menghilang dari pandangan, Hong pun berkata, "Ayo cepat, semua masuk ke rumah. Kita bisa memantau pergerakannya lewat satelit," ucap Hong memerintahkan. Mendengar ucapan itu, semua orang mulai memasuki ruang pelatihan milik Luo Feng, yang berada di lantai 2. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat saat itu, di udara di atas Samudra Pasifik, sosok hitam, dengan tanduk yang dilapisi dengan ukiran emas, sedang terbang di atas samudra tersebut. Sementara di jarak lebih dari 10.000 km dari binatang bertanduk emas, terlihat robot black metal setinggi 12 meter yang sedang menggenggam meriam laser raksasa berbentuk kristal, terbang dengan cepat, meninggalkan jangkauan daratan kering Huaxia, dan telah memasuki area perairan. Sementara di kota Yangzhou, tepatnya di ruang latihan pribadi Luo Feng, tampak di dinding bagian kiri ruangan tersebut, seolah-olah seluruh dinding ditutup dengan layar, yang menampilkan gambaran monster yang menelan terbang di malam hari. Sementara di sebelah kanan, menampilkan gambaran robot logam yang menggenggam meriam kristal yang terbang ke arah monster bertanduk emas. Saat itu, robot logam terbang dengan kecepatan 2109 meter per detik. Sementara kecepatan terbang monster bertanduk emas adalah 15.219 meter per detik. Di sela pengamatan itu terdengar, Dewa Petir berkata, "Perhatian semua, aku sudah menyiapkan anggur untuk perayaan yang akan kita nikmati saat kita berhasil membunuh monster bertanduk emas itu," ucap Dewa Petir, sambil mengeluarkan segelas anggur dari lemari minuman dan menuangkannya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan yang lainnya pun tertawa. Namun, dengan perasaan yang masih tegang dan gugup, ini hanya cara untuk meredakan ketegangan dan rileks. Tidak ada yang berani bersantai sepenuhnya saat itu. Waktu berlalu dari menit dan detik, meskipun jarak antara robot black metal dan monster yang menelan telah mencapai 10.000 km, monster yang menelan dapat melakukan perjalanan puluhan kilometer dalam 1 detik. Singkat waktu, menit dan detik pun terus berlalu. Terlihat saat itu, atmosfer di ruang pelatihan menjadi lebih tegang, saat jarak antara monster bertanduk emas dan robot black metal tinggal 2100 km lagi. Di saat yang sama terdengar, sebuah suara mekanik yang memerintahkan robot logam untuk berhenti. Sementara di layar bagian kiri, terlihat monster yang menelan masih terbang, seolah-olah sedang menuju langsung ke daratan Tiongkok. Dan di sebelah kanan, robot logam sudah berhenti, dia melayang di udara, dan siap untuk menembakkan meriam laser. Terlihat saat itu, suasana ruang pelatihan pribadi itu menjadi semakin tegang, saat dari ujung laras meriam laser mulai terlihat bersinar, dan perlahan-lahan semakin membesar, tanda bersiap untuk melakukan fatality ke arah monster bertanduk emas. Di sela itu terdengar, Luo Feng berkata, "Butuh waktu sekitar 50 detik untuk mempersiapkan tembakan pertama," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Jia Yi dan lainnya pun tampak gugup, mengingat serangan meriam laser jika mengikuti jalur yang lurus, jarak yang dibutuhkan sekitar 1000 km, harusnya dengan jarak sedekat ini, bisa langsung membunuh monster bertanduk emas itu. Singkat waktu, 50 detik pun berlalu. Terlihat saat itu, robot logam mulai mengendalikan moncong meriam laser raksasa itu. Di saat yang sama terlihat,
cahaya putih yang telah berada di depan moncong meriam berputar satu putaran, menyebabkan seluruh moncongnya bersinar terang. Meriamnya sudah siap, dan bisa ditembakkan kapan saja, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Dewa Petir pun berkata, "Bukankah seharusnya kita menyerang sekarang?" tanya Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, semua orang tampak gugup luar biasa. Sementara di markas umum Amerika, terlihat saat itu, Presiden berkulit hitam pun sedang menyaksikan hal tersebut, bersama para jenderal dan menteri. Saat itu, mereka semua menahan nafas dan berdoa, agar dapat membunuh monster bertanduk emas itu. Begitupun di markas besar Tiongkok. Pejabat senior pertama, Zhou Tua, berdiri dengan punggung lurus sempurna, matanya terpaku pada layar, bersama para pemimpin lainnya, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hal serupa pun terjadi di Eropa, India, Rusia, Aliansi HR-23 Pangkalan, para pemimpin dunia semua menahan napas sambil melihat ke arah layar. Saat itu, semua orang merasakan sebuah tekanan yang tak tertandingi, saat jarak antara robot logam dan monster menelan mulai berangsur-angsur berkurang, dari 1200 km, 1150 km, 1100 km, seluruh dunia dengan gugup menyaksikan pemandangan itu, namun wajah metal robot Black Metal itu, tidak memiliki sedikit pun kegugupan. Sesaat kemudian terlihat, mata kristal merahnya si robot tiba-tiba menyala, tanda sinyal telah dikirim langsung ke meriam laser. Di saat yang sama, terlihat seberkas cahaya putih yang sangat menyilaukan, melesat dari moncong meriam laser sepanjang 5 meter, terbang tepat di atas Samudra Pasifik. Dan dalam sekejap mata, cahaya putih yang sangat menyilaukan mata itu, mencapai jarak 1082 km dari monster bertanduk emas. Di malam yang gelap, langit di atas Samudra Pasifik, sayap binatang bertanduk emas itu mengepak dengan santai, sementara pupil emasnya mengawasi permukaan lautan. Dan tiba-tiba, cahaya putih yang sangat menyilaukan langsung menembus kepala monster bertanduk emas itu, hingga membuat bagian kepala binatang bertanduk emas itu seketika menghilang, yang ada hanya rahang bawahnya, sementara mulai dari hidung hingga atas kepalanya telah hilang. Di saat yang sama terlihat, pancaran cahaya putih sangat menyilaukan, terbang melewati atmosfer bumi. Saat itu, waktu di ruang latihan pribadi itu seolah terhenti, saat ke-12 para pejuang elit itu menyaksikan hal tersebut, sampai tiba-tiba terdengar, Jia Yi bersorak keras. "Hahaha, kita telah berhasil membunuhnya," ucap Jia Yi sambil melompat gembira. Melihat hal itu, spontan para pejuang elit lainnya pun langsung menyorakkan kata yang sama. Sementara Dewa Petir, ia pun langsung menuangkan 12 gelas anggur, tanda akan merayakan kemenangan tersebut. Sementara di alam pikiran Luo Feng, Babata pun ikut bersuara dengan semangat. "Bukankah sudah kubilang sebelumnya, ini adalah meriam laser yang dapat membunuh penjelajah bintang level 6, menembak binatang bertanduk emas itu, jelas akan sangat mudah," ucap Babata dengan bangganya. Namun tiba-tiba, seketika kegembiraan itu terhenti, saat terdengar raungan keras, yang berasal dari layar di dinding bagian kiri. Di mana saat itu diperlihatkan, ukiran di kedua tanduk yang masih bergelantungan di leher monster itu tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan mulai menjalar ke leher, punggung dan sisik berukir emas mulai menyala, dan dengan cepat mengalir ke sepasang sayapnya, yang dalam sekejap mata, sepasang sayap itu tampak semakin membesar, dan bentuknya sedikit berubah. Dan diawali dengan suara mendesing, seketika monster itu menjadi seberkas cahaya keemasan, yang melesat masuk ke kedalaman laut. "Gagal, kita telah gagal," ucap Hong dengan wajah menjadi pucat. Sama halnya dengan Jia Yi dan beberapa orang lainnya. Wajah mereka tampak ketakutan, sambil melihat ke arah layar. Sementara Dewa Petir, yang saat itu memegang beberapa gelas anggur dan bersiap untuk membagikannya untuk merayakan, melihat layar yang menampilkan kejadian itu, matanya langsung terbelalak, gelas anggur di tangannya pun jatuh dan pecah di lantai. Saat itu, jantung semua orang di bumi seolah berhenti berdetak, seluruh umat manusia merasa putus asa, seolah melihat awal dari kepunahan umat manusia. Sementara di kedalaman laut, terlihat saat itu, monster bertanduk emas berjalan di dasar laut dengan kecepatan 36.063 meter per detik. Itu 2,37 kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Di saat yang sama terdengar, di dalam ruang latihan, suara mekanis melapor hasil dari misi tersebut, namun tidak ada reaksi di ruang latihan itu, semua orang diam seperti patung, seolah-olah mereka semua mati. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng hanya bisa merasakan kekosongan di pikirannya, dia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana monster itu tidak mati dengan serangan laser B6 tadi? Pikiran Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit, sehubungan dengan serangan itu, dia telah menaruh terlalu banyak harapan.
Sejak kegagalan bom hidrogen, umat manusia hanya memiliki satu langkah tersisa, untuk membiarkan Hong dan Dewa Petir, dua orang terkuat di dunia bertarung. Namun, bahkan pertarungan sampai mati tidak memberikan jaminan apapun. Dan meriam laser kelas B6 yang dia dapatkan adalah sesuatu yang memiliki banyak jaminan. Seluruh manusia di bumi kembali bersemangat karena meriam laser itu. Meriam laser B6 memang sangat kuat, karena dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas, bahkan lesatan lasernya sampai menembus atmosfer bumi. Namun, tidak ada yang menyangka, bahkan dengan otaknya hancur dan hanya tersisa mulutnya, binatang bertanduk emas itu masih hidup dan tidak mati, pikir Luo Feng dalam benaknya. Sementara Babata, ia pun memikirkan hal yang sama. Bagaimana bisa monster itu tidak mati? Ini tidak benar, baik itu manusia atau hewan, jiwa disimpan dalam kesadaran seseorang, dan itu ada di otak. Menghancurkan otak, berarti kematian tertentu. Kecuali jika jejak rohnya ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia dapat dilahirkan kembali. Namun, level bintang pasti tidak bisa mencapai tahap seperti itu. Kecuali jika binatang bertanduk emas itu memiliki kemampuan khusus. Di alam semesta, pemahaman tentang makhluk luar angkasa terlalu sedikit, bahkan sepanjang hidup Master Planet Yunmo, tidak pernah menemukan binatang bertanduk emas. Dari hal inilah, pemahamanku tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit, pikir Babata sambil terus menggelengkan kepala. Di sela itu terdengar, Jia Yi berkata, "Cepat ambil meriam laser," teriak Jia Yi, membuat 11 orang lainnya di rumah itu terguncang hingga sadar. Dan seketika, mata mereka terbuka lebar, menatap layar, untuk melihat robot black metal yang menggenggam meriam laser dan dengan panik melarikan diri. Di adegan lain, siluet besar mengejar di belakangnya. Tercatat saat itu, kecepatan terbang robot logam adalah 2110 meter per detik, monster yang menelan di dasar laut mengejar, dan bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik, jarak antara keduanya adalah 520 km, dan dengan cepat mulai makin mendekat. Di dalam ruang latihan, suara mekanis tanpa emosi berkata tanpa henti, membuat ekspresi semua orang berubah. "Cepat, cepat, cepat." Dewa Petir berkata dengan mendesak. "Ini tidak akan berhasil," lanjut Hong dengan wajah pucat, sambil menggelengkan kepalanya. Awalnya jarak sekitar antara monster bertanduk emas dan robot black metal adalah 1000 km atau lebih. Kecepatan monster menelan adalah 36.069 km per detik, kecepatan robotnya terlalu lambat. Dalam waktu 30 detik monster itu pasti akan menyusul. Dengan batas waktu hanya 30 detik, meriam laser tidak akan mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan kedua. Melihat hal itu, kelompok prajurit penjelajah bintang di samping tampak panik, dan begitu keras menggenggam tinju mereka. Saat monster yang menelan itu bergerak maju di bawah air, satelit tidak bisa mendapatkan gambarnya, namun masih bisa mengikuti, dan melacak kekuatan hidup besar dari monster bertanduk emas itu. Bagaimanapun, kekuatan hidup itu terlalu besar. Apalagi sekarang dengan kecepatannya yang dengan cepat meningkat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat. Terlihat saat itu, 3.200 meter di bawah permukaan laut, sayap monster bertanduk emas lebih besar dari sebelumnya, sisik-sisik pada bagian tubuhnya lebih rapat dari sebelumnya, ukiran emas pada sisik tampaknya memiliki kekuatan magis, memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas di bawah air meningkat menjadi tingkat yang luar biasa. Dan akibat serangan tadi, binatang bertanduk emas itu mengamuk tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan dari bom hidrogen sebelumnya, hanya menimbulkan luka kecil. Namun kali ini, kerusakannya 100 kali lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti cedera sebelumnya memicu kegilaan dan kemarahan di dalam tulangnya. Dan tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. 2 tanduk, 1 panjang dan 1 pendek yang telah mengambang di punggungnya, yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan dan menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat lurus ke atas, dan langsung menembus lebih dari 3.000 meter lautan, menembus permukaan. Itu terlalu cepat, robot hitam tidak bisa menghindar kapan saja. Kedua tangan robot black metal itu menggenggam meriam B6, meriam itu masih dalam persiapan. Mengumpulkan. Tanduk emas segera menembus kristal berbentuk meriam laser yang indah, mematahkan persiapan meriam. Dengan ledakan, meriam itu pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas itu menembus dengan keras ke tubuh robot black metal itu, membuatnya terlempar di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang, dan langsung jatuh ke laut. Di dalam ruang latihan, Hong, Dewa Petir, Luo Feng dan yang lainnya semua menatap ke arah layar, yang memperlihatkan siluet di lautan secara bertahap tenggelam ke kedalaman laut. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Robot telah mengalami serangan yang sangat kuat,
menyebabkan sistem kontrol di dalam tubuhnya rusak, jadi saya tidak dapat memanggilnya kembali lagi, ucap Babata bergema di benak Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng menutup matanya, satu perbaikan robot tidak berarti apa-apa. Namun demikian, serangan yang membawa harapan umat manusia telah gagal. Maaf, dalam database saya, terlalu sedikit informasi mengenai monster luar angkasa. Sedangkan untuk binatang bertanduk emas, bahkan lebih sedikit lagi. Saya hanya tahu beberapa pengetahuan umum, ucap Babata meminta maaf. Dia juga tahu seperti apa rasa kegagalan ini bagi seluruh umat manusia. Saat itu, hanya ada keheningan di dalam ruang latihan itu. Jiayi yang berdiri di dekat jendela dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Di sela itu terdengar, Zushi berkata, "Beri aku satu juga," ucap Zushi mengambil satu lalu ikut merokok. Sementara Luo Feng, ia tampak berpikir keras. Pertahanan yang kuat, kecepatan yang luar biasa, dan bahkan dapat meledak dengan kecepatan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Bukan hanya itu, bahkan dengan otaknya diledakkan, ia masih dapat bertahan dan menyerang. Ia bahkan memiliki kemampuan pembaca roh, seperti itu dapat mengendalikan kekuatannya untuk menyerang dari jarak jauh. Juga, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng memutar ulang informasi. Ia memiliki dunia internal yang secara langsung dapat menelan sejumlah besar logam ke dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Bagaimana binatang luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa melawan, gumam Luo Feng. Di sela itu, tiba-tiba komunikator arloji bergetar, 12 orang di ruangan itu semuanya berbalik pada waktu yang hampir bersamaan, itu arloji komunikasi taktis Mo Henderson. Dia menekan tombol dan segera terdengar suara berbahasa Inggris. "Apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lagi?" tanya Luo Feng, tanya dua ketua. "Apakah mereka memiliki cara lain lagi?" ucap orang yang menelpon itu. "Baiklah, saya akan bertanya pada mereka," sahut Mo Henderson, lalu menutup telepon tersebut. Setelah itu terlihat, Mo Henderson melihat ke yang lain. Melihat hal itu, Luo Feng pun menggelengkan kepalanya. Sementara Hong dan Dewa Petir, mereka saling memandang, dan tersenyum pada saat yang sama. Namun terlihat seperti sebuah senyuman aneh, yang mengandung perasaan menerima kematian, senyuman yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara, yang awalnya dipenuhi dengan harapan. Banyak orang yang bersemangat menyaksikan kepala monster bertanduk emas itu dihancurkan, beberapa orang bahkan pingsan karena kegembiraan mereka. Namun, semua kembali berantakan dan pemandangan berubah dari surga ke neraka, mereka memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan, lebih menakutkan dan lebih kuat dari yang dibayangkan manusia. Bahkan tanpa kepalanya, ia masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Beberapa elit bumi, bahkan mulai berdoa dengan tenang. Hanya dalam masa-masa sulit dan tanpa harapan seperti itu manusia akan mengharapkan keajaiban atau campur tangan surgawi. Dan pada saat itu, bahkan para elit ini mengharapkan intervensi seperti itu. Jelas sekali mereka putus asa dan sama sekali tidak berdaya. Sementara, di lapisan batuan di dasar laut, sekitar 23.000 meter di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu terbaring di dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bersinar dengan benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa dengan mulut, memiliki darah dan daging yang terjalin, pembentukan kembali kulit dan sisik muncul kembali. Dalam waktu singkat, itu tumbuh kembali. Bahkan telinganya terus tumbuh, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Dan akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya, satu-satunya hal adalah sisik di kepalanya lebih empuk dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Kemarahan bisa dilihat di dalam pupilnya, kemarahan tanpa akhir. Itu seperti kobaran api. Teriakan bernada rendah yang berisi kemarahan terus bergema di kedalaman laut. Cederanya terlalu parah, dan dia tidak akan pernah melupakan saat di mana cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah berkumpul di dalam tanduknya yang sangat kokoh dan tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh-jauh, itu tidak hancur meski rusak berat. Setelah tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dihancurkan. Setiap sel di tubuhnya berteriak. Itu telah menggunakan terlalu banyak energi, membuat kekuatannya menurun banyak, hal itu membuatnya jadi lapar, dan membutuhkan makanan. Oleh sebab itu, monster bertanduk emas itu melolong pelan, bergegas keluar dari lapisan batu dan melesat ke atas. Sementara di ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat ke arah Hong dan Dewa Petir.
Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster yang menelan ini terlalu kuat, dan terlalu aneh, ucap Hong menggelengkan kepalanya. Setiap kali tumbuh, monster itu akan menjadi lebih kuat, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita masih akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia telah menderita luka parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah perjuangan dari kerusakan berat. Bahkan mungkin ini adalah yang terakhir ledakan terakhir sebelum mati, ucap Hong lalu kembali berkata. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya, jadi kita harus mengambil kesempatan ini selagi ia dalam keadaan lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan yang lain lagi, lanjut Dewa Petir. Mendengar ucapan itu, Luo Feng dan yang lainnya terlihat sedih. Apakah mereka akan menonton Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Di sela itu terdengar Hong berkata, Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kita sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, kemungkinan besar masih ada harapan, ucap Hong, dan diikuti dengan anggukan kepala si Dewa Petir, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita di part kali ini. Akhir kata, Friska di sini pamit.